Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, Ustazah mau tanya nih, kira-kira kalau tugas sekolah sudah selesai, biasanya kalian pada ngapain? Wah, membantu orang tua. Masya Allah. Kalau yang lain? Loh, banyak yang pada main HP. Aduh, kok jadi pada main HP? Sayang sekali. Kalau gitu, dengerin Ustazah bercerita aja ya. Ustazah punya banyak cerita seru. Setuju? Oke. Di sini Ustazah Nevi tidak sendiri. Ustazah ditemani oleh salah satu murid Ustazah yang paling pintar. Pintar ngomong, pintar bercerita juga, dan tentunya dia pintar bertanya. Assalamualaikum teman-teman di rumah. Perkenalkan ya, namaku Ayu. Halo Ayu. Ayu sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Oh iya Ayu, kalau Ayu setelah selesai belajar daring, kira-kira apa yang Ayu lakukan? Ayu itu suka sekali membaca Ustazah. Masya Allah, Ayu suka membaca. Membaca apa Ayu? Membaca chatting Ustazah. Aduh, ya sama aja itu main HP ya namanya ya. Ya maaf Ustazah. Oh iya Ustazah, Ayu boleh bertanya Ustazah? Boleh. Ayu mau bertanya apa? Ayu itu penasaran Ustazah. Kira-kira dulu waktu Nabi Muhammad itu sekolah Ustazah, apakah Nabi Muhammad itu selalu juara satu Ustazah? Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari Ayu. Oh iya, solihah perlu tahu ya, pada zaman dahulu itu belum ada sekolah seperti sekolah kita sekarang. Jadi Nabi Muhammad itu tidak sekolah. Loh, tapi Ustazah, katanya Nabi Muhammad itu pintar dan cerdas. Tapi kok tidak sekolah Ustazah? Nah, betul, Nabi Muhammad itu pintar dan cerdas. Karena Nabi Muhammad adalah salah satu nabi dan rasul. Dan kecerdasan itu adalah salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh nabi dan rasul. Ustazah, Ayu mau mendengar tentang cerita kecerdasan Rasulullah ya Ustazah, boleh Ustazah? Boleh sekali. Kebetulan Ustazah juga punya buku nih tentang cerdas seperti Rasulullah. Ustazah bacakan ya. Ayo dengerin ya. Ya Ustazah. Hajar Aswad perlu dipindah. Berebutlah semua kabilah. Mereka bertengkar, tidak ada yang mau mengalah. Muhammad pun dipilih sebagai penengah. Tunggu Ustazah. Ayu mau bertanya dulu Ustazah. Iya, Ayu mau bertanya apa? Tadi Ustazah bilang kok Hajar Aswad mau dipindah. Memangnya mau dipindah kemana Ustazah? Hebat kan Ayu? Dia bertanya tentang sesuatu yang dia belum ketahui. Nah, jadi memang pada saat itu Hajar Aswad akan dipindahkan. Ustazah akan ceritakan selengkapnya ya. Kalau gitu, Ayu duduk manis ya. Siap Ustazah, siap. Solihah yang ada di rumah, kejadian ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, yaitu saat usia beliau berusia 35 tahun. Kota Mekah diterjang banjir besar. Dan salah satu tempat yang terkena dampak banjir adalah Masjidil Haram. Bangunan Ka'bah yang sudah tua, maka diterjang banjir yang besar, akhirnya hampir roboh. Para
Pemuka kabilah pun khawatir kalau nanti Ka'bah hancur. Akhirnya mereka bermusyawarah dan sepakat untuk memperbaiki bangunan Ka'bah. Nah, akhirnya dipilih satu orang sebagai arsitek, namanya Walid Al-Mughirah. Pembangunan Ka'bah pun berjalan dengan lancar. Ka'bah yang awalnya hampir roboh kini telah berdiri kokoh, seperti Ka'bah yang kita lihat sekarang. Nah, hanya saja timbul satu permasalahan, yaitu tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Para pemimpin kabilah merasa yang paling berhak. Akulah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Kan kabilahku paling besar. No. Tak bisa seperti itu. Akulah yang paling berhak karena aku yang paling tua. Perselisihan pun tak dapat dihindari. Hingga akhirnya Abu Umayyah Al-Mughirah menjadi penengah. Sudah. Kita jangan bertengkar. Bagaimana kalau kita mencari hakim yang adil? Kita tunggu saja orang pertama yang akan memasuki Masjidil Haram dari pintu arah dari Bukit Sofa. Mereka pun sepakat, jadi ditunggulah siapa orang yang akan masuk dari arah pintu masjid, dari arah pintu Bukit Sofa. Kemudian nampaklah seorang pemuda yang gagah. Kalian bisa tebak siapa? Betul sekali, Muhammad bin Abdullah. Kemudian Abu Umayyah pun mendekati Muhammad. Wahai Muhammad, bukankah engkau bergelar Al-Amin? Bantulah kami untuk menyelesaikan persengketaan ini. Kami sedang berselisih tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ketika itu Muhammad berpikir sejenak. Aha, tiba-tiba muncullah ide cemerlang. Sebelum itu Muhammad berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Muhammad mendekati para pemimpin kabilah. Beliau hamparkan surban beliau. Lalu beliau letakkan batu Hajar Aswad ke atas surban beliau. Wahai para pemimpin kabilah, semuanya kemari. Silahkan kalian pegang masing-masing ujung dari kain ini. Dan kita angkat bersama batu Hajar Aswad ini hingga ke sisi Ka'bah. Nah, diangkat sama-sama. Setelah sampai di sisi Ka'bah, Muhammadlah yang meletakkan batu Hajar Aswad ini di tempatnya. Akhirnya masalah pun selesai dan batu Hajar Aswad sudah kembali ke tempatnya. Betul kan? Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya Ustazah Rasulullah itu. Rasulullah memang benar-benar cerdas, punya ide yang hebat. Iya Ayu, Rasulullah kan Nabi dan Rasul yang memang Allah anugerahi kecerdasan. Nah, sampai sini dulu ya cerita dari Ustazah. Lain waktu kita sambung dulu. Lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum